Masih bersama kami di Presisi Siang pemirsa untuk mengetahui situasi arus lalu lintas siang ini di sejumlah lokasi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kita segera bergabung dengan Bribda Jessica, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribda Jessica, silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya Bribda Jessica Renden akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini. Dari kawasan pertama, JPO Tebet, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari jalan arteri yang akan mengarah ke Semanggi. Pada siang hari ini terlihat adanya peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam makan siang perkantoran. Di mana juga tampak sudah terjadi perlambatan percepatan bagi yang akan mengarah ke arah Semanggi. Sedangkan dari arah sebaliknya itu yang akan mengarah ke Cawang melalui jalur arteri masih terpantau dalam kondisi kondusif lancar. Sedangkan dari tol dalam kotanya juga demikian terpantau dalam kondisi ramai di mana pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 30 hingga 40 km per jamnya. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari JPO Tebet, Jakarta Selatan kita beralih ke kawasan kedua, Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Dapat kita pantau bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke Cirebon dan sebaliknya. Siang hari ini terpantau normal dan mengalir dengan lancar. Kami himbau para pengendara untuk bersabar dan berhati-hati serta mengantisipasi kendaraan yang keluar masuk dari tempat pengisian bahan bakar. Serta tetap perhatikan laju serta batas kecepatan kendaraan Anda. Dari Patok Besi, Subang, Jawa Barat kita beralih ke Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke Semarang ataupun Slawi yang akan menuju ke Semarang serta Tegal Kota. Siang hari terpantau dalam kondisi ramai di mana pada kawasan ini perlambatan percepatan sesekali terjadi pada saat antrian traffic light dan selepasnya dapat mengalir dengan lancar. Kami himbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat menyurat kendaraan Anda. Dari Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah kita beralih ke Simpang Prambanan, Jogja. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke Klaten ataupun Solo, serta Jogja yang akan menuju ke Piungan serta Bantul terpantau dalam keadaan ramai lancar. Perlambatan percepatan terjadi jelang antrian traffic light, selepasnya dapat mengalir dengan lancar di mana pengendara menempuh kecepatan berkisar 40 km per jamnya. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta kondisikan laju maksimal kendaraan Anda. Selalu waspada terhadap cuaca yang tidak menentu dan patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan untuk informasi mengenai arus lalu lintas terkini, Anda dapat hubungi call center kami di 1500669 serta SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Polda Kalimantan Utara menggelar konferensi pers pengungkapan tindak pidana penyelundupan baju impor ilegal di Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltara mengamankan 17 kontainer yang berisi 1.986 bol pres baju impor ilegal serta uang tunai sekitar 315 juta rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara melakukan konferensi pers pengungkapan tindak pidana penyelundupan baju impor ilegal sebanyak 1.986 bal. Kegiatan ini dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat, Selasa 20 September. Barang bukti berupa baju impor ilegal langsung dibawa ke Bogor, Jawa Barat untuk dimusnahkan. 17 kontainer yang berisi 1.986 bal baju impor ilegal ini milik tersangka H berasal dari Malaysia. Baju impor ilegal ini dibawa melalui jalur laut dari Malaysia menuju perairan Sungai Nyamuk dengan menggunakan kapal jungkong. Selanjutnya baju impor ilegal dipindahkan ke speedboat Celebes Jaya dan disimpan di gudang milik tersangka.
Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, mengatakan kasus ini terungkap saat Ditreskrimsus Polda Kalimantan Utara, Polres Bulungan, dan Bea Cukai Kota Tarakan melakukan pengecekan kontainer di Pelabuhan Malundung, Kalimantan Utara. Akan kami sampaikan press release terkait perkara tindak pidana perdagangan impor ilegal pakaian bekas, dan pada hari ini akan dilaksanakan pemusnahan terhadap barang bukti pakaian bekas impor ilegal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Kaltara beserta Polres Bulungan dan Polres Tarakan kemudian menginformasikan kepada Bea Cukai Kota Tarakan dengan adanya barang-barang yang bekas yang diduga dari luar negeri di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan, sehingga dilakukan pengecekan oleh petugas pada saat itu, dan petugas dari Ditreskrimsus Polda Kaltara dan Bea Cukai Kota Tarakan. Kemudian ditemukan barang-barang bekas yang diduga dari luar negeri disimpan di 17 kontainer berjumlah 1.808 bal pres di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan. Selain itu, dari pengungkapan tindak pidana penyelundupan baju impor ilegal ini, Polda Kalimantan Utara juga menyita barang bukti uang tunai sekitar 315 juta rupiah dan 9 unit ponsel. Dari Bogor, Jawa Barat, Willy Amanda, Christian Hendra, Polri TV. Menjelang pagelaran Piala Dunia Sepak Bola usia 17 tahun yang akan berlangsung di Indonesia, Ketua PSSI Erick Thohir bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ketum PSSI dan Kapolri membahas mengenai pengamanan untuk pelaksanaan FIFA World Cup 2023 mendatang. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, menemui Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Gedung Utama Rupatama Mabes Polri pada 19 September 2023. Dalam pertemuan ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membahas tentang persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola usia 17 tahun. Dalam pergelaran sepak bola dunia ini, Polri siap mendukung pengamanan di dalam dan di luar stadion sesuai dengan standar FIFA. U17 akan segera digelar dan saya kira ini adalah salah satu ajang internasional yang diselenggarakan pertama mungkin Pak ya, terkait dengan penyelenggaraan kita sebagai tuan rumah FIFA, dan tentunya kami Polri menyambut baik dan siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Tadi diinformasikan bahwa akan diikuti 24 negara, dan tentunya kami bertanya tentang detail-detail terkait apa saja yang harus kita amankan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan standar FIFA. Oleh karena itu tentunya bagaimana mulai dari pengamanan terhadap kontingen FIFA itu sendiri dan tim, terus bagaimana pada saat di dalam perjalanan, kemudian pada saat latihan, demikian juga terkait dengan stadion yang akan digunakan, dilaksanakan asesmen, disesuaikan dengan standar FIFA, dan juga pada saat situasi kontingensi, bagaimana agar kita bisa melakukan evakuasi, penyelamatan baik terhadap pemain, ofisial maupun penonton. Ini semua tentunya nanti akan bersama-sama kita laksanakan pengecekan di lapangan, termasuk melatihkan supaya semuanya betul-betul siap. Prinsipnya Polri mendukung pelaksanaan U17 agar betul-betul bisa berjalan aman, lancar, sukses, serta membawa nama bangsa Indonesia, membawa harum nama bangsa Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi pengamanan yang dilakukan Polri, baik itu pengamanan Liga Indonesia dan Piala Dunia usia 17 tahun. Sejak awal saya bersama tim PSSI fokus kepada persiapan infrastruktur.
Ya, sejak awal. Karena tidak mungkin kita menyelenggarakan event U17 ini tidak sesuai dengan standar FIFA. Alhamdulillah kalau dari kami dengan PSSI sendiri sebenarnya kan sejak awal sudah membuat terobosan di mana inisiasi dari Pak Kapolri waktu itu kalau bisa musim kompetisi ini jadwalnya sejak awal. Sehingga ada tentu pengawalan, pantauan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini pertama kali dilakukan. Artinya dengan kerjasama ini kita implementasikan kepada kejuaraan U17 mestinya bukan sesuatu konteks yang baru karena kita sudah sering bekerja sama. Nah tentu kalau mengenai pertandingan liga ya kembali tanggal 27 Oktober semua stadion itu sudah tidak boleh dipergunakan dan bahkan sebenarnya sejak awal ini tentu tidak boleh dipergunakan. Tetapi kemarin saya diskusi dengan pihak Pak Basuki PUPR dan juga Liga, memang kembali kita juga mesti apresiasi yang ada di Jawa Timur sehingga mundurnya kan cuma sehari. Artinya tanggal 24 stadion itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Dari Persebaya juga mengamini mereka akan tentu diskusi dengan Liga apakah itu menjadi rescheduling jadwal, jadi semuanya jadi jadwal tandang atau tetap jadwal kandang tetapi memakai lapangan yang berbeda. Dan ini juga bagian tentu bagaimana kita mendorong daripada animo masyarakat yang ada di Surabaya untuk bisa mendukung full daripada keberadaan tim nasional. Nah konteks itu yang kita dorong, kita mau pastikan bahwa terjadi sinkronisasi antara PSSI, Liga, Kepolisian ataupun dari pihak pertandingan yang akan terjadi di Surabaya itu. Gitu. Pertandingan sepak bola dunia usia 17 tahun akan berlangsung di Indonesia tanggal 10 November hingga 2 Desember mendatang. Dari Jakarta, Willy Amanda, Christian Hendra, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.